Selamat datang di Leo Historia. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari sejarah dunia yang penuh dengan istri, perjuangan, dan kejayaan bersama saya. Kita akan mengungkapkan peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan pelajaran yang kita bisa ambil dari masa lalu. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan waktu yang mendalam dan penuh pengetahuan. Mari kita mulai petualangannya sejarah ini di Leo Historia. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah biografi dari Sun Yat-sen. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja siapkan kopi dan camilan, dan selamat menyaksikan. Sun Yat-sen adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Tiongkok dan dikenal sebagai bapak bangsa oleh Republik Tiongkok atau kita sebut saja negara Taiwan, serta dihormati oleh Republik Rakyat Tiongkok yang memainkan peran sentral dalam menjatuhkan dinasti Qing dan memimpin gerakan yang mendirikan Republik Tiongkok pada awal abad ke-20. Kehidupan dan perjuangannya sangat berpengaruh tidak hanya bagi sejarah politik Tiongkok, tetapi juga dalam membentuk identitas nasional negara itu di era modern. Masa kecil dan pendidikan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lahir pada tanggal 12 November 1866 di sebuah desa kecil di Xiangsheng, sekarang Zhongshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Dalam keluarga petani miskin, sejak kecil Sun menyaksikan kesulitan yang dialami oleh rakyat Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Qing yang korup dan tidak efektif. Kehidupan berubah ketika ia dikirim oleh keluarganya ke Hawaii pada usia 13 tahun untuk tinggal bersama saudaranya yang lebih tua, Sun Mei, yang telah menjadi imigran sukses. Di Hawaii, Sun mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan barat. Ia belajar di sekolah menengah Lani, kemudian melanjutkan ke Huahao College atau sekarang Ponahou School, tempat ia pertama kali terpapar pada ide-ide barat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan di luar negeri ini membentuk pandangannya tentang Tiongkok dan pentingnya reformasi sosial dan politik. Setelah menyelesaikan studinya di Hawaii, Sun kembali ke Hong Kong dan melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran dan College of Medicine for Chinese, Hong Kong, tempat ia meraih gelar dokter. Namun meskipun memulai karir sebagai dokter, kegelisahan terhadap nasib bangsanya terus tumbuh, membuatnya beralih dari bidang medis ke politik. Awal karir politik dan gerakan revolusioner. Sun Yat-sen percaya bahwa dinasti Qing yang korup harus diakhiri demi memodernisasikan Tiongkok dan memulihkan martabat bangsa. Pada tahun 1894, setelah menyaksikan kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama 1854 sampai 1895, Sun mendirikan Xiongzong Hui, Perhimpunan untuk Kebangkitan Tiongkok di Honolulu, dengan tujuan menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan republik. Pada awalnya, Sun dan kelompok revolusioner mengadakan serangkaian pemberontakan kecil melawan dinasti Qing, tetapi semuanya gagal. Pemberontakan Guangzhou yang mereka rencanakan pada tahun 1855 juga berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, Sun harus melarikan diri dan menghabiskan sebagian besar masa berikutnya dalam pengasingan di berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Di pengasingan, Sun terus mengumpulkan dana dan dukungan untuk gerakan revolusioner. Selama berada di luar negeri, Sun Yat-sen menyadari pentingnya dukungan internasional, terutama dari diaspora Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia. Dia berkeliling ke komunitas-komunitas Tionghoa di luar negeri untuk menggalang dana dan mendapatkan dukungan dari mereka. Filosofi 3 prinsip rakyat Xuanmi Zungi. Sun Yat-sen adalah seorang pemikir politik yang luar biasa. Ia mengembangkan sebuah filosofi politik yang dia sebut sebagai 3 prinsip rakyat Sanmin Zungi, yang menjadi dasar bagi perjuangan dan visi masa depan Tiongkok. 3 prinsip yang terdiri yaitu nasionalisme Minzu. Sun menyerukan pengulingan dinasti Qing yang dianggap sebagai simbol kelemahan dan penindasan bangsa Tiongkok, serta menentang dominasi asing yang telah mempermalukan dan menjajah bagian-bagian negara. Demokrasi Mingchu. Sun Yat-sen mengadvokasi pembentukan pemerintahan republik yang demokratis, di mana rakyat memiliki suara dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil. Kesejahteraan rakyat atau Minsu. Sun berkomitmen pada reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Tiongkok, termasuk distribusi tanah yang adil dan pemerataan kekayaan. Filosofi ini menjadi fondasi utama bagi gerakan revolusi Sun dan partai politik Kuomintang atau KMT. Revolusi Qinghai 1919.
Upaya Sun Yat-sen dalam menggulingkan dinasti Qing mencapai puncak dalam Revolusi Qinghai pada tahun 1911. Pemberontakan ini dimulai pada 10 Oktober 1911 dengan insiden Wuchang Hopsing yang dengan cepat menyebar ke seluruh negeri dan memicu jatuhnya dinasti Qing. Meskipun Sun Yat-sen berada di luar negeri saat revolusi dimulai, ia dengan cepat kembali ke Tiongkok dan diangkat sebagai Presiden sementara Republik Tiongkok yang baru didirikan pada 1 Januari 1912. Namun, masa jabatan Sun sebagai Presiden hanya berlangsung singkat. Pada bulan Februari 1912, ia mengundurkan diri untuk memberi jalan kepada Yuan Xingkai, seorang jenderal kuat yang diharapkan dapat menjaga stabilitas negara. Keputusan Sun ini menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan persatuan nasional daripada ambisi pribadinya. Namun, harap untuk demokrasi cepat memudar ketika Sun Xingkai justru berusaha memulihkan kekuasaan kekaisaran dan mengangkat dirinya sebagai kaisar. Pendirian Kuomintang dan aliansi dengan komunis, meskipun kehilangan kekuasaan, Sun Yat-sen terus berjuang untuk pisahnya tentang Tiongkok yang bersatu dan demokratis. Pada tahun 1919, ia mendirikan kembali Kuomintang atau Partai Komunis Tiongkok yang berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip republik yang telah ia gagas. Namun, situasi di Tiongkok semakin kacau dengan berbagai panglima perang yang saling berperang untuk menguasai wilayah. Dalam upaya untuk menyatukan Tiongkok, Sun Yat-sen membentuk aliansi sementara dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang baru muncul. Meskipun ideologinya berbeda, bersama-sama mereka merencanakan ekspedisi utara untuk menaklukkan panglima perang dan menyatukan kembali negara di bawah satu pemerintah. Kematian dan warisan. Sayangnya, Sun Yat-sen meninggal pada 12 Maret 1925 akibat kanker hati sebelum ia berhasil menyelesaikan ekspedisi penyatuan Tiongkok, meskipun ia tidak sempat melihat terwujudnya pisahnya. Untuk Tiongkok yang bersatu dan demokrasi, warisannya tetap hidup. Filosofi 3 prinsip rakyat terus menjadi dasar ideologi Kuomintang di Taiwan, dan Sun Yat-sen dihormati sebagai pahlawan nasional di kedua sisi Selat Taiwan. Bahkan di Republik Rakyat Tiongkok yang secara ideologis sangat berbeda, Sun Yat-sen tetap dihormati sebagai tokoh penting yang memulai revolusi yang akhirnya mengakhiri kekaisaran. Kesimpulannya, Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin revolusioner, visioner politik, dan tokoh sentral dalam transformasi Tiongkok dari negara monarki kuno menjadi republik modern. Dengan warisannya yang melintang perpecahan politik antara Taiwan dan daratan Tiongkok, Sun tetap menjadi simbol harapan persatuan dan pembaruan. Oke, sekian pembahasan ini. Semoga bisa dapat dipelajari, disimpulkan, dan dicontoh dari perjuangan Sun Yat-sen atau Bapak Republik Rakyat Tiongkok.